banyak juga yang mengungkapkan kalau Piala Dunia kali ini nih kayaknya nggak semarak seperti yang sebelum-sebelumnya. Mas Adi bagaimana tanggapannya? Setuju nggak sih dengan tanggapan ataupun juga anggapan yang seperti ini? Ya, terima kasih Mbak Ita dan Mas siapa tadi? Anang, Mas Anang. Ya, iya. terima kasih. Eh, Memang lebih banyak kontroversinya ya. Hmm. Pekan-pekan sebelum Piala Dunia, Hmm. seharusnya biasanya gairah Piala Dunia itu segera melejit ya setelah final Liga Champions ya. Tapi itu untuk perhelatan Piala Dunia 2026 kali ini belum terwujud ya, tidak Hmm. tampak Hmm. gitu. Karena cukup banyak masalah ya. Ada problem terkait visa di Hmm. negara-negara kontestan, Mhm. Iran misalnya, yang visanya di last minute itu di hold, kemudian mereka beberapa ofisialnya tidak bisa masuk. Mhm. Lalu ada penyerang dari timnas Irak yang juga Iya. tidak mendapatkan visa. Hmm. Lalu ada wasit, bahkan wasit asal Somalia, Mhm. Omar Artan, yang tertera sebagai wasit resmi yang dijadwalkan akan menjalani pelatihan bersama wasit, asisten wasit dan korps baju hitam yang lain, tapi ditolak ya, meskipun dia sudah sampai di bandara Miami. Hmm. Padahal dia juga wasit terbaik Afrika. Jadi kontroversi-kontroversi ini sedikit membuat gairah jelang Piala Dunia meredup. Mhm. Kemudian ketika jelang pembukaan juga beberapa venue dan kota-kota seperti Mexico City itu juga berbenah, sepertinya juga sedang-sedang saja. Hmm. Lalu semalam kita lihat beberapa respons di media sosial bahwa siaran langsung di Indonesia Mhm. untuk upacara pembukaan juga beberapa kali delay atau tertunda, sehingga orang yang sudah pecandu sepak bola yang sudah menunggu-nunggu saat-saat pembukaan itu harus tertahan gitu ya, emosinya untuk melihat upacara pembukaan. Kemudian yang cukup heboh juga adalah laga perdana Meksiko melawan Afrika Selatan yang jumlah golnya lebih sedikit daripada jumlah kartu merah. Jadi kartu merahnya 3, jumlah golnya 2, seiring kemenangan Meksiko 2-0. Dan ini menjadi laga pembuka Piala Dunia dengan jumlah kartu merah terbanyak selama ini. Jadi apakah konflik geopolitik dunia yang sekarang sedang memanas jelang Piala Dunia dan mungkin selama Piala Dunia juga akan bergulir, semoga sih meredup ya seiring dengan pesta sepak bola ini, itu juga akan terdampak atau terwujud di lapangan, artinya kartu merah makin banyak dan sebagainya. Kalau itu terjadi, itu malah petaka untuk sepak bola sih, tapi harapannya ke depan laga-laga berlangsung dengan sportif, menghibur, sehingga betul-betul ini menjadi pesta sepak bola yang dinanti-nanti gitu, karena hadirnya juga 4 tahun sekali dan pada setiap Piala Dunia itu publik menunggu aksi-aksi menawan dari tim-tim juara dan kisah-kisah yang bisa menginspirasi dari pahlawan-pahlawan sepak bola di dunia. Iya, iya. Bang Adi, kalau selama ini kita tahu bahwa sepak bola itu gak ada urusannya sama politik, sama perang, gak pernah ikut campur gitu ya. Ketika negaranya perang, sepak bola tetap jalan terus, atau olahraga tetap jalan terus. Tapi beberapa waktu yang lalu misalnya kayak Rusia itu dihukum gara-gara faktor perang. Nah, ini antara olahraga dan urusan negara atau urusan politik itu kayaknya sekarang sudah mulai apa ya, campur aduk ya. Campur gitu.
Iya, Mas Anang. Memang seharusnya itu karena di olahraga itu yang harus berlaku adalah sportivitas. Iya. Sehingga ketika sebuah tim itu lolos kualifikasi Piala Dunia, ya berlangsung dimanapun negara tuan rumah harus siap untuk menerimanya. Tidak perlu ada seleksi terlalu ketat, pengawasan di customs ya, di bea cukai dan sebagainya. Itu kan selama ini ada, ya mungkin karena kebijakan dalam negeri Amerika Serikat yang memang sejauh ini juga diprotes juga di internal Amerika Serikat ya. Tapi karena ini pesta olahraga akbar, kemudian banyak negara yang juga ingin menjadi tuan rumah gitu. Dan kemudian ada seleksi yang juga tidak ringan gitu untuk menjadi tuan rumah. Ya, seharusnya urusan hospitality ya, pelayanan itu sudah selesai gitu. Tidak perlu ada keraguan lagi karena sudah lolos sebagai tuan rumah, ya artinya sudah siap menjamu. Kalau pada akhirnya ada wasit yang tidak bisa masuk sementara dia wasit sah, hanya karena dia negara dari Somalia yang masuk negara yang diawasi untuk masuk Amerika Serikat, kan itu sangat menyedihkan ya, karena karir wasit itu juga dibina dari nol, bagaimana dia memimpin wasit skala nasional dulu, kemudian kepemimpinannya baik, baru level konfederasi di Afrika, lalu naik tingkat dan sebagainya. Itu karir yang terbina panjang itu. Kalau akhirnya dia akan memimpin di Piala Dunia, nah akhirnya batal hanya karena urusan semacam ini, itu kan menyedihkan untuk dunia sepak bola. Jadi seharusnya memang yang berlaku di olahraga ini sportivitas. Ketika sebuah tim itu lolos kualifikasi Piala Dunia, ya host country itu tuan rumah itu harus siap menjamu dan menyediakan fasilitas terbaik bagi semua kontestan Piala Dunia. Sayangnya hari ini kita tidak melihat itu, sehingga ada banyak noda di awal penyelenggaraan Piala Dunia, fasilitas-fasilitas, misalnya lapangan latihan untuk tim Jepang itu juga ada kabar bahwa di Meksiko kurang layak dan sebagainya. Ya, harapannya tim-tim kontestan itu bisa beradaptasi segera ya dengan berbagai kondisi yang mungkin kurang ideal ya bagi pelaksanaan sebuah perhelatan akbar seperti sekarang ini. Jadi kalau di luar lapangan saja mereka sudah menghadapi banyak kendala. Iya. Mereka akan masuk ke lapangan dengan juga kendala tentunya, tantangan karena menghadapi tim lawan. Jadi menurut saya tim juara di Piala Dunia kali ini adalah benar-benar tim juara. Karena mereka bisa menyelesaikan masalah di luar lapangan, mulai dari migrasi, kemudian fasilitas lapangan latihan, kemudian bisa menaklukkan lawan demi lawan hingga menjadi juara dengan kontestan yang 48 juga untuk pertama kalinya. Artinya babak yang harus dijalankan juga lebih banyak. Ya. Baik. Demikian, Mas Hana. Baik. Bang Adi, kalau misalkan dilihat kebanyakan memang yang terjadi masalah di keimigrasian ini ada di Amerika begitu ya. Kalau untuk di Kanada sendiri dan juga Meksiko, Bang Adi melihatnya seperti apa? Apakah memang termasuk yang ya cukup aman begitu atau bagaimana? Masalahnya lain lagi. Itu dia. Meksiko kan biasanya masalahnya kartel ya kalau Meksiko. Gimana Bang? Kalau saya melihat tidak ada masalah keimigrasian di Kanada dan Meksiko. Hanya memang jumlah arena, jumlah kota, jumlah kotanya di Kanada dan Meksiko lebih sedikit daripada di Amerika Serikat. Nah, jadi mereka memang lebih welcoming lah Meksiko dan Kanada. Hanya di Meksiko kita memantau bahwa beberapa lapangan latihan ada yang kurang layak, tapi mungkin karena itu di awal sekali. Semoga ketika setelah pembukaan sudah disediakan fasilitas yang tentu lebih layak ya, karena ini kan
tim yang qualified itu hanya 48 sehingga dan itu dibagi 3 negara meskipun Amerika Serikat lebih banyak. Iya. Artinya fasilitas pendukung seperti lapangan latihan, kemudian akomodasi, hotel dan sebagainya should be the ideal one lah. Harusnya yang paling ideal gitu yang dipilih gitu. Jadi ya semoga juga problem keimigrasian di AS juga tidak berkepanjangan ya. Karena diinterogasi berjam-jam itu di keimigrasian itu kan juga stres tersendiri. Betul. Dan bisa menghancurkan entusiasme ya bagi pemain maupun pelatih ya. Istilahnya belum apa-apa udah sebel duluan gitu ya Bang Adi ya. Sebelum bertanding. Bang Adi. Iya, betul. Bang Adi, kalau kita pengen tahu ini auranya Piala Dunia karena Bang Adi kan beberapa kali ngeliput Piala Dunia kan. Apalagi ini sejarah yang Piala Dunia yang dilakukan di 3 negara nih. Nah, kalau ngeliput Piala Dunia tuh apa saja sih yang disoroti dan auranya seperti apa sih Bang Adi? Mungkin bisa sedikit diceritakan, berbagi informasi ke kami juga. Ya, tentu kalau untuk wartawan kita harus bisa melihat di mana base camp-nya tim-tim favorit ya. Tim-tim favorit ya sejauh ini mungkin juara bertahan Argentina itu di kota mana, kemudian tim-tim unggulan seperti mungkin Jerman atau Belanda, Spanyol, Brasil itu berada di mana. Dan kemudian laga-laga mereka itu di tanggal berapa. Kemudian kita harus mencermati tanggal berapa mereka mulai berlatih gitu. Jadi kita bisa melihat atmosfer latihan tim unggulan gitu. Jadi misalnya Argentina itu berlatih itu biasanya mereka membuka untuk media itu di 30 menit pertama atau 20 menit pertama. Setelah itu mereka tutup. Latihannya tertutup gitu. Karena mungkin ada taktik dan strategi yang tidak ingin diketahui oleh umum. Tapi hanya di 20 atau 30 menit yang pertama atau bahkan mungkin 15 menit itu tetap kita bisa melihat fenomena-fenomena yang unik atau khusus gitu yang bisa kita jadikan untuk bahan informasi ya. Misalnya Messi tidak ikut berlatih bersama yang lain, pemain yang lain, tapi justru berdiskusi dengan pelatih Lionel Scaloni. Gitu. Kemudian kita bisa memotret dan sebagainya. Lalu dari apa yang terjadi saat latihan itu, kemudian apa yang terjadi di lapangan kita bisa mengulas gitu. Oh ternyata Messi berperan berbeda daripada laga-laga Argentina sebelumnya. Jadi fenomena saat latihan itu juga menarik dan kemudian wawancara pasca latihan itu juga menarik untuk pelatih dan kemudian tentu kita mencermati dengan meliput pertandingannya dan kita harus mendaftar karena Indonesia itu belum menjadi kontestan Piala Dunia maka wartawan dari Indonesia itu rata-rata bukan prioritas ya untuk bisa ikut meliput di press tribune. Hanya keunggulan kita adalah fans sepak bola, penonton sepak bola yang cukup banyak gitu. Jadi mereka mengutamakan adalah wartawan dari negara tim yang bertanding. Jadi misalnya yang bertanding adalah Portugal lawan Belanda atau Jepang lawan siapa gitu. Ya dari kedua negara itu yang diprioritaskan dan kemudian kursi press tribune yang tersisa itu adalah untuk negara-negara lain. Nah, itulah seninya meliput di kompetisi di mana Indonesia tidak berlaga. Kita berdoa semoga timnas Indonesia segera lolos sehingga kita juga punya nilai tawar. Medianya juga punya nilai tawar untuk ikut meliput langsung gitu. Nah, kalau kita sudah hampir ya. Kita iringi dengan doa yang lebih banyak lagi Mas Anang. Nah, kalau kursi di press tribune sudah penuh, kita masuk di daftar tunggu atau waiting list. Jadi kalau ada yang batalin, baru kita bisa masuk. Ya itulah
seninya Seninya meliput ya. event kelas dunia maupun di Eropa ya. Baik. Ini tahun ini jagoin siapa nih, Bang Adi? Oke. Kalau soal jago ini baru mulai, pertanyaan soal jagoin siapa ini cukup pelik karena jawabnya nggak bisa pendek. Yang pertama, kita tahu bahwa dulu yang bisa juara ketika Piala Dunia berlangsung di benua Amerika hanyalah negara-negara Amerika Latin. Gitu. Tapi fakta itu kemudian terhapuskan ketika Jerman berhasil menjadi juara di Piala Dunia Brasil 2014. Betul. Dan kemudian Eropa itu juga menjuarai Piala Dunia di benua yang netral, sebut saja Afrika Selatan ketika Spanyol juara di 2010, meskipun Amerika Latin juga menjuarai di Korsel Jepang 2002 dan Argentina juga juara di Qatar 2022. Jadi kiblatnya itu masih belum jauh-jauh dari Eropa dan Amerika Selatan. Ya. Nah, tahun ini saya menilai bahwa kalau 2022 itu setelah yang jadi juara adalah Argentina di Qatar, kali ini rasanya sih dari Eropa. Oh, dari Eropa. Nah, dari Eropa, feeling saya, namanya juga prediksi ya. Iya. Nah, Apa nih, Bang? kemungkinan sih saya menjagoin tim Matador Spanyol Wih, sama Makaita itu. dengan kenapa? Sama Sama Makaita. dengan Oh, saya. sama ya. Bajunya soalnya Oh, iya, Matador. iya. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, pelatih asal Spanyol itu naik daun ya. Iya, Dua Conte finalis ya. Liga Champions Mhm. itu dari Spanyol semua pelatihnya. PSG dilatih Luis Enrique. Kemudian Arsenal dilatih Mikel Arteta, dua-duanya pelatih Spanyol. Iya. Kemudian juara Liga Eropa itu Aston Villa, pelatihnya Unai Emery, juga dari Spanyol. Spanyol. Rasanya Spanyol punya konsep Punya kan sih. Ya. pembinaan olahraga yang cukup cukup terkonsep dan terencana dengan baik. Nah, sehingga De La Fuente itu juga punya konsep permainan yang saya rasa sih bisa mengejutkan ya. Karena kan orang bisa mempelajari video permainan tim manapun, Ya. tapi kalau ada kejutan di lapangan, tim lawan itu bakal sulit untuk mengantisipasi. Yang mereka antisipasi adalah permainan-permainan tim itu sebelumnya. Tapi ketika ada kejutan khusus di lapangan, itu antisipasi will be not that simple. Iya, iya. Begitu jawaban saya. Sorry kalau panjang. Baik. Nggak apa-apa. Justru itu yang kita cari panjangnya. Iya, Ternyata ada hitung-hitungannya kalau Bang Adi ya. Iya, Bang Adi. Karena Mantap. pelatih yang lagi moncer ini Iya. Spanyol. Dan Tapi banyak- Spanyol ini Spanyol, grupnya iya. sama Uruguay. Iya, Iya. Uruguay ya. Uruguay Arab Saudi kalau nggak salah ya. Iya, itu di grup H. Masih Oh, bisa grup ya. A. Bisa juara grup sih mereka. Bisa juara grup, siap, betul. Siap. Bisa juara grup. Ya. Baik, baik. Bang Adi, terima kasih sekali lagi untuk informasi dan juga tentunya waktunya pagi hari ini, Pengalamannya. bagi-bagi pengalamannya. Ya. Sama-sama Mbak Ita dan Mas Anang. Iya, sehat selalu Mas. Selamat pagi. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia obrolan kita bersama dengan Bang Adi Prinantio. Beliau adalah jurnalis olahraga senior Kompas, termasuk juga Wapemret Kompras juga ya. Iya. Nah, ini tadi dia. Dan langganan kalau ada event